Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami akan membahas tentang konsep dasar penganggaran. Tentunya dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Anggaran dan penganggaran memiliki definisi yang berbeda. Anggaran merupakan sarana penting dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang diharapkan dapat efektif dilaksanakan oleh organisasi. Sedangkan penganggaran merupakan sebuah sistem perencanaan atau suatu proses anggaran. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan anggaran dan prediksi. Dimulai dari perbedaan asumsi dasar. Anggaran, langkah-langkahnya positif untuk kegiatan nyata, sedangkan prediksi perkiraan apa yang akan terjadi. Lalu, perbedaannya dari pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran untuk direalisasikan, sedangkan prediksi tidak ada indikasi untuk direalisasikan. Lalu dari fungsi, perbedaan fungsi anggaran dan prediksi yaitu anggaran alat perencanaan dan pengendalian, sedangkan prediksi hanya alat perencanaan saja. Jadi, anggaran dan penganggaran itu tentunya tidak sama, karena anggaran adalah suatu output atau hasil dari proses yang dilakukan, sedangkan penganggaran adalah suatu prosesnya atau proses pembuatannya, sehingga penganggaran itu cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan anggaran. Baik, selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Fungsi anggaran terdiri dari 3. Yang ke-1, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi pelaksanaan, dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Yang ke-1 yaitu fungsi rencana, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan rencana yang memberikan gambaran lebih nyata, jelas dalam unit atau satuan moneter. Sedangkan fungsi pelaksanaan yaitu berfungsi untuk menyelenggarakan atau mengkoordinasikan setiap kegiatan ke dalam satu organisasi, seperti pada bagian pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, bagian umum, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi atas penyelenggaraan kerja dengan cara satu, membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. Yang kedua, melakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan atau terdapat penyimpangan yang sangat merugikan. Oke, selanjutnya yaitu tujuan anggaran. Tujuan anggaran yang pertama yaitu sasaran perusahaan secara jelas dan nyata. Yang kedua yaitu sebagai standar kerja. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman formal. Yang keempat yaitu sebagai alat pengukur atau pengendalian kinerja perusahaan. Yang kelima, memudahkan koordinasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai motivasi bagi pegawai perusahaannya. Syarat-syarat penyusunan anggaran ada 3, yaitu sebagai berikut. Realistis, luwes, continuous. Yaitu realistis adalah sangat mungkin untuk dicapai, sedangkan luwes tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sedangkan continue juga anggaran perusahaan merupakan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Prosedur penyusunan anggaran ada 2, yaitu top down dan bottom up. Top down itu adalah prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran ditentukan oleh manajemen puncak dengan sedikit atau bahkan tidak ada konsultasi dengan manajemen. Sedangkan bottom up yaitu prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran akan disiapkan oleh pihak yang akan melaksanakan anggaran tersebut. Kelompok anggaran dibagi 5 kelompok, yaitu menurut dasar penyusun adalah yang di dalamnya adalah anggaran variabel, dan kedua anggaran tetap. Kedua, menurut cara penyusun anggaran periodik dan anggaran kontinu. Dan ketiga, menurut jangka waktunya adalah anggaran jangka pendek, anggaran jangka panjang. Yang keempat, menurut bidangnya anggaran operasional dan anggaran keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut kemampuannya menyusun anggaran komprehensif dan anggaran parsial.